subscriber 2000 sama subscriber 30.000 kok bisa sama penghasilannya 2 juta. Ya teman-teman, simak terus videonya sampai habis agar kalian menjadi paham dan juga tidak gagal paham. Jangan di skip-skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan semoga channel kalian itu cepat dimonetisasi atau mendapatkan cuan daripada YouTube, teman-teman ya. Baik teman-temanku, di video kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan daripada teman kita atau subscriber dari channel ini ya, yang mengatakan, "Bang, kok bisa ya Bang, saya waktu 2000 subscriber saya itu saya bisa gajian dalam 1 bulan itu 2 juta. Dan ketika saya mencapai 30.000 subscriber, kok penghasilan saya itu sama Bang? Ya, apa penyebabnya ya?" Seperti itu kurang lebihnya pertanyaannya. Jadi saya di sini bertanya balik juga kepada beliaunya ya teman-teman semua ya. Saya bertanya balik bahwasanya apakah setelah di atas 2000 sampean itu rutin upload? Jawabannya tidak. Katanya teman-teman bisa 2 minggu sekali, bisa kadang 3 minggu sekali baru dia upload. Beda halnya dengan waktu masih 2000 subscriber. Beliau itu bisa upload sehari sekali, ya paling lama 3 hari sekali, yang paling rutinnya itu katanya 2 hari sekali upload video ke YouTube. Nah, dari sini kita bisa ambil gambaran bahwasanya mengupload video rutin itu juga berpengaruh dengan view, karena seperti yang kita ketahui semua teman-temanku semua ya, subscriber sebetulnya itu tidak seberapa berpengaruh untuk penghasilan, karena yang berpengaruh ke penghasilan YouTube kita itu adalah view. Namun ada juga sih pengaruhnya kalau misalkan subscriber kita itu banyak teman-teman, tapi tidak pengaruhnya ke view ya, cuman tingkat kepercayaan penonton itu lebih tinggi teman-teman. Contoh, saya kasih contoh itu channel ini, misalkan channel saya ini baru memiliki subscriber di bawah daripada 100 teman-teman. Ketika kalian menemukan channel-channel yang serupa atau sejenis, mereka itu memiliki subscriber misalkan di atas 50.000, tentu kepercayaan kalian itu akan lebih tinggi kepada yang sudah memiliki 50.000. Walaupun mungkin ya konten-konten saya itu lebih bermanfaat dibandingkan yang 50.000 subscriber tadi, mungkin seperti itu ya. Ini cuman gambaran atau sebagai contoh. Nah, itu jadi subscriber itu teman-teman fungsinya untuk meningkatkan kepercayaan publik, untuk menekan tombol subscribe ya, seperti itu teman-temanku. Sedangkan untuk view ini teman-teman, di channel ini view saya walaupun saya itu subscribernya istilahnya cuman di bawah 100, tapi view saya itu banyak juga sudah yang di atas daripada subscriber saya. Dan artinya ketika misalkan saya itu mencapai 1000 subscriber, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya itu bisa mendapatkan penghasilan ya, seperti yang misalkan 10.000 subscriber, 20.000 subscriber ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan penghasilan itu tidak bisa ditentukan dari nilai subscriber kita ya, tentunya kita dapatkan dari nilai view dan juga lama durasi tonton video kalian ya. Misalkan video kalian itu lama durasinya ditonton, itu kemungkinan besar akan mendapatkan banyak penghasilan karena banyaknya timbul iklan, nah, atau iklan yang nongol di video kalian teman-teman, seperti itu ya. Saya akan terangkan tentang fenomena ini teman-teman ya. Kenapa sih kok 2000 subscriber sama 30.000 subscriber pendapatannya beliau itu sama tiap bulannya cuman 2 juta. Tapi sebelumnya saya akan memberikan apresiasi atau apa namanya ya, saya itu memberikan support, karena
jarang sekali orang yang mempunyai 2000 subscriber itu bisa gajian tiap bulan 2 juta rupiah ya teman-temanku ya semua ya. Seperti yang kita ketahui banyak yang bahkan channel saya sendiri di awal-awal itu saya memiliki 3000 subscriber itu untuk mencapai 2 juta rupiah itu saya harus memerlukan 5 bulan teman-teman, sepi banget teman-teman ya. Jadi menurut saya sudah top banget. Cuman kesalahan beliau ini ketika sudah mencapai 2000 subscriber, beliau ini malas-malasan untuk mengupload video ya. Sedangkan pundi-pundi uang itu yang didapatkan daripada YouTube itu adalah dari iklan yang tampil atau tayang di video-video kalian. Makanya ketika kalian sudah mencapai syarat monetisasi dan sudah dimonet, usahakan mengupload video sesering mungkin ya teman-teman. Faktor lainnya juga bisa jadi mungkin penonton kalian itu sudah bosan dengan tema-tema yang kalian bawakan, merasa bahwasanya tema-tema kalian itu monoton, itu aja teman-teman ya. Jadi penonton itu malas sekali, oke, dia nonton 2 kali dia nonton, begitu ketiga kalinya kalian mengupload video, dia sudah tahu bahwasanya video kalian itu akan membahas hal yang sama, tidak ada unik-uniknya dan tidak ada informasi terbaru yang kalian bisa petik dari konten orang tersebut teman-teman. Itu faktor-faktor, banyak faktor sebetulnya, bukan hanya karena malas upload ya, karena juga mungkin sering upload tapi konten tersebut membosankan, jadi tidak dilirik oleh calon-calon penonton kita teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian turutin upload juga kalian perhatikan ya tema-tema kalian susun dengan rapi, buat penonton itu senyaman mungkin dan bisa menyerap apa yang kalian sampaikan teman-teman ya. Tapi kalau di kasus ini saya sudah bisa simpulkan bahwasanya memang beliaunya ini merasa sudah mendapatkan penghasilan 2 juta per bulan waktu 2000 subscriber, dan begitu dia meningkat subscribernya beliau itu malas-malasan. Nah itulah menjadi faktor utama ya, tentunya karena beliau itu jarang upload, makanya juga itu mempengaruhi pendapatan karena semakin sedikitnya video beliau yang tayang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan solusinya kalian misalkan sudah mendapatkan nih 2 juta rupiah dengan 2000 subscriber, sudah bisa menghasilkan segitu, kalian itu rutin, malah tambah rutin upload. Misalkan kalau misalkan kalian itu di awal-awal seminggu sekali, kalian bisa naikkan seminggu itu bisa 3 kali kah atau seperti itu mungkin bisa akan mengangkat lagi untuk menaikkan pendapatan kalian ya teman-teman ya. Jadi itu kalian harus lakukan, jangan malah tambah malas-malasan ya. Saya rasa video ini saya sudah jawab ya teman-teman, bahwasanya penyebabnya channel beliau ini karena beliau ini malas mengupload video ya. Yang awal-awalnya rutin mengupload video 2 hari sekali bahkan sehari sekali, ini malah kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, karena merasa sudah puas mendapatkan 2 juta rupiah. Atau mungkin teman kita ini sudah kehabisan konten ya. Kalau misalkan ini tips juga ya, saya nggak apa-apa saya bahas di sini. Kalau kita kehabisan ide konten, kita itu gampang kok sebetulnya teman-teman. Kita bisa lihat video orang lain ya yang setema dengan kita. Misal saya misalkan apa namanya itu kontennya itu seputar tutorial YouTube ya. Saya ini misalkan kehabisan ide konten, saya akan mengintip channel-channel lain yang membahas hal serupa, dan saya itu akan membahas hal yang sama dengan saya kemas, pokoknya saya modifikasi dengan cara saya sendiri. Seperti itu teman-teman, kalau misalkan kita kehabisan ide konten. Karena di YouTube ini teman-teman tidak ada yang tidak dibahas oleh teman-teman kita, semuanya ada, mau dari konten mancing, mukbang, masak-masak, tutorial YouTube, edukasi pinjol, semua ada, macam-macam teman-teman, mau perkebunan ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan untuk kehabisan ide konten ya. Ya, kita bisa mengintip channel-channel yang serupa ya, baru kita menirukan tapi dengan gaya kita sendiri yang apa namanya menyampaikan. Namun ada juga ide yang saran saya ya teman-teman, kalau kalian itu memilih konten, kalian itu usahakan atau upayakan memilih konten itu yang benar-benar kalian kuasai. Jadi tidak akan mandek atau stop di tengah jalan ya. Seperti yang saya tadi bahas itu ide-ide konten ya.
Kenapa saya bilang mandek di tengah jalan? Kalau kita memang minim, ya, minim pengetahuan di bidang tersebut, itu akan stuck di tengah jalan, teman-teman. Ya, misalkan saya membahas seputar apa namanya, perbankan, teman-teman. Sementara saya tidak mempunyai ilmu di perbankan. Awal-awal oke lah, saya bisa itu menciplak punya orang lain, ya. Nanti lambat laun juga saya akan malah kehabisan ide dan kebingungan. Makanya pilihlah konten-konten yang benar-benar kalian kuasai, dan biasanya konten yang lebih kita kuasain itu hasilnya itu akan lebih baik daripada konten yang kita tidak kuasai, teman-teman. Ya, baik, kita kembali lagi ke 2000 subscriber dan 30.000 subscriber. Kenapa hasilnya itu sama? Ya, banyak faktor-faktor yang menyebabkan itu, teman-teman. Seperti tadi, ya, kita sudah tahu, ya, teman-teman, karena saya sudah tanya juga dengan beliaunya. Ternyata beliau itu malas upload. Yang kedua, itu tadi, ya, saya bilang karena penonton kita itu sudah merasa bosan karena konten kita itu aja yang dibahas, seputar itu aja, ya, dan tidak ada pembahasan lain. Dalam artian pembahasan lain itu masih seputar tema. Contoh, misalkan saya kasih contoh di channel pinjol, misalkan pinjol, ya, saya membahas tentang pinjol, ya, teman-teman. Saya itu bahasnya tentang DC lapangan yang datang terus di rumah kita, ya. Kemungkinan kalian itu akan bosan. Kalian itu kan membutuhkan gebrakan-gebrakan yang baru, pembahasan-pembahasan yang baru, walaupun masih seputar pinjol. Misalkan saya itu harus membahas tentang gimana caranya membersihkan BI checking, seperti itu, teman-teman, ya. Atau misalkan saya itu harus membahas tentang gimana caranya kita itu diautolunaskan oleh pinjol tanpa membayar hutang pinjol, seperti itu kan. Masih banyak cara-cara lain yang tidak monoton tapi masih satu tema, teman-teman, ya. Misal saya kasih contoh lagi, misalkan saya itu membahas tutorial YouTube, ya. Jadi saya tidak serta-merta terus mengajarkan bahwasanya cara menambah subscriber, cara menambah jam tayang, tidak itu aja, ya. Saya juga memberikan apa namanya, masukan-masukan seputar seperti barusan yang saya bahas ini. Kenapa sih kok 2000 jam tayang sama 30.000 jam tayang itu sama penghasilannya, seperti itu, tapi temanya masih seputar YouTube, teman-teman, ya. Saya harap kalian pahami. Jadi kalian itu harus memiliki gebrakan-gebrakan terbaru, ya, walaupun satu niche tapi beda pembahasannya, teman-teman, ya. Kebanyakan gini, teman-teman kita semua itu memang jalan di tempat. Memang mereka itu tidak membahas yang lain, tapi kontennya itu masih sama aja terus, ya. Cuman dibalik-balik aja kata-katanya, seperti itu, teman-teman. Tapi memang sih, kalau misalkan tipsnya, ada juga yang menggunakan tips seperti ini, teman-temanku semua. Di mereka itu melihat videonya yang mana yang paling rame. Jadi nanti itulah yang akan diulang-ulang dibahas untuk nyerempet-nyerempet. Tapi itu tidak efektif, teman-teman. Bahkan justru penonton itu menganggap video-video kalian itu monoton, tidak ada gebrakan-gebrakan terbaru. Ya, semoga sampai di sini kalian itu bisa pahami kenapa, apa masalahnya 2000 dan 30.000 jam tayang itu apa namanya, penghasilannya sama, ya. Saya sudah jelaskan, mudah-mudahan kalian pahami, dan saya selalu doakan semoga kita semua, saya dan juga kalian itu bisa sukses di YouTube dan bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz, tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.